Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di sini saya Danang Ramadhani Hartono. Saya adalah mahasiswa dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya adalah mahasiswa semester 4. Jadi di program studi biologi ini kami memiliki satu mata kuliah, yaitu mata kuliah perkembangan hewan. Dan di sini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan ataupun rangkuman dari materi pembelajaran mata kuliah perkembangan hewan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang organogenesis. Organogenesis di bagian turunan endoderm, perkembangan sistem respirasi. Baik, saya Danang Ramadhani Hartono. Di sini saya akan melanjutkan video dari penjelasan yang akan saya buat. Baik, yang pertama dimulai dari pengertian organogenesis. Organogenesis merupakan suatu proses yang terjadi pada embrio, di mana proses ini merupakan rangkaian kejadian yang membuat ataupun terjadinya pembentukan organ-organ internal ataupun eksternal pada embrio. Organ-organ internal ataupun eksternal dari embrio ini berasal dari lapisan-lapisan lembaga ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga lapisan ini terjadi ataupun ada pada saat proses gastrulasi. Jadi lapisan endoderm, ektoderm, dan mesoderm ini dimulai pada saat gastrulasi. Proses organogenesis akan terjadi terus-menerus secara berkelanjutan, dan akhir dari proses organogenesis ini adalah pada saat kelahiran embrio tersebut. Organogenesis melibatkan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor gen, yang dimana faktor gen ini sangat menentukan kesehatan dari embrio itu sendiri. Mutasi gen akan menyebabkan cacat lahir yang terjadi pada embrio tersebut. Jadi saat gen dari embrio tersebut mutasi, maka sudah dipastikan embrio tersebut akan mengalami cacat pada saat kelahiran. Selanjutnya yang mempengaruhi dari organogenesis adalah sinyal molekuler, di mana sinyal molekuler ini mengatur pertumbuhan organ-organ dan perkembangan dari organ embrio itu sendiri. Selanjutnya, hal yang paling berpengaruh pada organogenesis adalah lingkungan, di mana lingkungan yang sehat tentu akan menjadikan embrio tersebut lahir dengan keadaan yang baik dan lengkap. Dan saat lingkungan tempat embrio tersebut berkembang memiliki banyak paparan limbah, toksis, ataupun pencemaran, embrio tersebut dapat dipastikan akan mengalami kecacatan. Pada organogenesis ini, seperti yang saya jelaskan di awal, berasal dari lapisan-lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contoh dari ketiga lapis ini ada endoderm, yang mana lapisan endoderm ini akan membentuk sistem pernapasan, kelenjar tiroid, dan juga pankreas. Sedangkan lapisan dari mesoderm akan membentuk tulang otot dan sirkulasi ataupun peredaran darah. Dan yang terakhir ada ektoderm. Ektoderm ini merupakan keping lembaga yang berada di bagian paling luar. Ektoderm membentuk kulit, mata, dan juga sistem saraf ataupun neuron.
Organogenesis merupakan tahapan perkembangan embrio yang paling sensitif dan terjadi paling lama. Suatu organ dikatakan turunan ataupun derivat dari lapisan lembaga apabila organ tersebut terbentuk pertama kali pada lapisan lembaga tersebut. Contohnya, turunan dari endoderm merupakan lapisan ataupun sistem pencernaan dikarenakan sistem pencernaan pertama kali terbentuk pada lapisan endoderm. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip organogenesis. Prinsip organogenesis ini ada 3. Ada yang pertama itu perkembangan, selanjutnya ada reduksi dan induksi. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang poin pertama adalah perkembangan. Perkembangan merupakan proses sel embrionik yang berkembang dan berubah menjadi struktur dan fungsi organ yang kompleks. Jadi perkembangan merupakan sel embrionik yang dalam tahap perkembangan dan berubah menjadi struktur dan fungsi organ yang kompleks. Perkembangan konsep ataupun prinsip organogenesis dari perkembangan ini melibatkan proliferasi sel, diferensiasi ataupun pembelahan sel, dan juga organisasi sel. Perkembangan ini mencakup pembelahan sel yang cepat dan pengaturan sel untuk membentuk struktur dasar tubuh. Selanjutnya pada prinsip yang kedua yaitu reduksi. Pada prinsip reduksi, jumlah sel ataupun struktur tertentu itu terjadi pengurangan ataupun dinamakan juga apoptosis. Jadi apoptosis ini terjadi pada saat perkembangan dari embrio itu sendiri. Fungsi dari perkembangan ini sangat penting karena akan membentuk struktur akhir organ yang tepat dan memastikan jumlah sel sesuai kebutuhan. Jadi pada saat tahap organogenesis, sel-sel itu terbentuk dengan sangat banyak, dan disinilah peran dari reduksi yang akan melakukan apoptosis ataupun pengurangan sel, sehingga saat terjadinya pengurangan sel, sel yang digunakan oleh embrio jumlahnya akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu induksi. Induksi merupakan sekelompok sel yang mempengaruhi perkembangan kelompok sel lain. Jadi induksi ini terjadi secara berkelompok, yang mana kelompok satu sel akan mengganggu ataupun mempengaruhi perkembangan dari kelompok sel lain. Mekanisme kunci dalam pembentukan pola dan spesifikasi organ terjadi selama perkembangan embrionik. Mekanisme kunci ini merupakan landasan dasar dari induksi. Induksi biasanya dipengaruhi oleh protein yang mengarahkan diferensiasi sel menjadi tipe-tipe tertentu. Jadi induksi ini dipengaruhi juga oleh protein, yang mana protein ini akan menyebabkan diferensiasi sel ataupun pembelahan sel menjadi tipe sel tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan pada embrio selama organogenesis. Jadi selama organogenesis banyak terjadi perkembangan ataupun perubahan-perubahan pada tubuh embrio. Yang pertama itu ada pemanjangan tubuh. Selanjutnya ada pemanjangan ekor. Selanjutnya ada pembagian tubuh menjadi kepala dan badan, perkembangan anggota badan, dan pemisahan embrio dari ekstra embrio. Jadi perubahan pada embrio ini secara garis besar dapat diartikan sebagai perkembangan-perkembangan yang terjadi pada embrio selama organogenesis. Pada poin yang pertama kita dapat lihat pemanjangan tubuh, yang mana pemanjangan tubuh ini juga merupakan salah satu
konsep dari perkembangan itu sendiri. Jadi embrio yang ada dalam rahim ataupun janin itu akan berkembang dan melakukan pemanjangan tubuh. Selanjutnya terjadi pemanjangan ekor. Selanjutnya ada poin pembagian tubuh menjadi kepala dan badan, dan ada perkembangan anggota badan. Yang terakhir ada pemisahan embrio dari ekstra embrio. Selanjutnya di sini saya akan membahas asal dan turunan lapisan lembaga pada embrio manusia. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lapisan lembaga pada embrio itu ada 3. Yang pertama ada ektoderm. Itu ektoderm adalah lapisan yang paling luar, yang mana kita tahu lapisan ini terbagi menjadi 3 dan saling tersusun. Lapisan yang paling luar ada ektoderm. Selanjutnya pada lapisan yang kedua adalah mesoderm. Mesoderm adalah lapisan tengah dari lapisan lembaga pada embrio manusia. Dan selanjutnya ada endoderm, di mana endoderm merupakan lapisan lembaga paling bawah pada embrio manusia. Jadi jika diurutkan dari yang paling luar ada ektoderm, mesoderm, kemudian ada endoderm. Baik, di sini akan saya jelaskan. Ektoderm itu terbagi menjadi 2. Ada surface ektoderm ataupun ektoderm yang ada di permukaan. Ini mencakup epidermis, rambut, dan glandula mamae, kelenjar anterior, gigi, dan lensa mata. Selanjutnya yang kedua ada neuroektoderm ataupun ektoderm saraf, yang mana neuroektoderm ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada neural crest dan yang kedua ada neural tube, yang mana neural crest ini memiliki banyak turunan. Yang pertama ada cranial and sensory. Jadi sistem sensor itu berada di lapisan ektoderm. Selanjutnya ada ganglia and nerve. Nerve ini sistem saraf. Jadi sistem saraf ini sama seperti sensory yang ada di atas. Selanjutnya ada medulla of adrenal gland. Jadi kelenjar adrenal ini juga termasuk ke dalam neural crest. Selanjutnya adalah sel pigment, yang mana seperti kita tahu sel pigment ini bertanggung jawab dalam pemberian warna pada kulit kita. Jadi kulit kita yang berwarna sawo matang, putih, coklat, ataupun hitam ini tergantung pada pigmen warna yang ada di neural crest dan yang ada di ektoderm. Selanjutnya ada branchial cartilago dan kepala mesenchyme ataupun head mesenchyme. Jadi semua ini ada di bagian neural crest, yang mana neural crest merupakan turunan dari neuroektoderm. Selanjutnya dari neuroektoderm terbagi lagi menjadi neural tube. Neural tube ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah sentral. Bagian sentral adalah bagian yang paling pertama berada di neural tube. Selanjutnya adalah nervous system. Yang ketiga ada retina. Yang keempat ada pineal body, dan yang terakhir ada posterior pituitary. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian lapisan lembaga kedua, yaitu mesoderm. Mesoderm tidak seperti ektoderm karena mesoderm terbagi menjadi beberapa bagian. Jika ektoderm hanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
neural crest dan neural tube, maka mesoderm terbagi menjadi lebih banyak bagian. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Bagian yang pertama dari mesoderm itu ada axial notochord, yang mana axial notochord ini memiliki turunan nucleus pulposus, dan yang selanjutnya ada paraxial. Paraxial ini memiliki turunan muscle of trunk and skeleton except skull, dermis of skin, and connective tissue. Selanjutnya mesoderm intermediate, ada sistem urogenital termasuk ke gonad, ductus, dan glandula aksesori. Dan mesoderm yang terakhir ada lateral. Mesoderm lateral ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu connective tissue and muscle of viscera and limbs, serous membrane of pleura, pericardium, and peritoneum. Selanjutnya ada blood and lymph cell, cardiovascular and lymphatic system. Yang terakhir ada cortex adrenal. Baik, yang terakhir ada endoderm, bagian epitel dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan organogenesis, turunan endoderm, perkembangan sistem respirasi. Baik, di sini akan saya awali dari proses pembentukan. Proses pembentukan sistem pernapasan itu dimulai dari tunas respiratori. Pada embrio manusia, di hari ke-26 akan muncul suatu pembukaan usus depan, yang mana pembukaan usus depan ini kemudian akan terjadi evaginasi. Evaginasi ini merupakan suatu jaringan ataupun suatu struktur yang kemudian menonjol keluar. Evaginasi ini berperan penting dalam pembentukan berbagai organ dan struktur selama terjadinya organogenesis ataupun selama terjadinya perkembangan embrionik. Evaginasi ini merupakan kebalikan dari invaginasi. Jika evaginasi merupakan jaringan ataupun suatu struktur yang menonjol keluar, maka invaginasi adalah suatu jaringan ataupun struktur yang melipat ke dalam. Setelah terjadinya evaginasi, kemudian akan terjadi laringotrakea. Selanjutnya dari laringotrakea, jaringan epitel akan berkembang dari endoderm tabung laringotrakea. Jaringan mesoderm akan berkembang dari mesoderm splenic, dan jaringan rawan akan berkembang dari tial neural. Baik, di sini sudah ada gambar, akan saya jelaskan. Di sini ada gambar proses pemisahan diverticulum laringotrakea. Pada lipatan longitudinal akan terbentuk lipatan tracheoesophageal, dan selanjutnya akan terbentuk septum tracheoesophageal. Di sini akan saya jelaskan proses pemisahan diverticulum laringotrakea. Proses pemisahan diverticulum laringotrakea ini merupakan struktur awal yang sangat penting dalam perkembangan sistem pernapasan. Tanpa proses pemisahan ini, fungsi pernapasan normal tidak akan terbentuk. Sistem pernapasan berkembang dengan benar memungkinkan pertukaran gas yang vital bagi kehidupan. Pada awal perkembangan terjadi evaginasi, yaitu tonjolan di dinding ventral usus depan akan tumbuh dan memanjang ke bawah membentuk saluran yang pada akhirnya akan menjadi trakea, dan cabang bronkus yang akhirnya akan berkembang menjadi paru-paru. Selanjutnya dapat dilihat bagian atas akan berubah menjadi laring bagian bawah, dan trakea akan bercabang membentuk bronkus utama. Selama perkembangan dari diverticulum laringotrakea ini akan terpisah dari usus depan melalui pembentukan septum tracheoesophageal dari trakea dan sistem pernapasan. Pemisahan yang terjadi ini penting untuk memastikan makanan
dan udara memiliki jalur yang berbeda. Di sini dapat dilihat di bagian yang biru itu merupakan bagian yang akan berkembang menjadi struktur pernapasan, akan berkembang menjadi lari. Baik, di sini akan saya jelaskan proses pemisahan septum tracheoesophageal. Pada trakea dan kuncup paru-paru akan terjadi bentuk ventral, dan pada esofagus akan terjadi bentuk dorsal. Septum tracheoesophageal ini merupakan struktur lipatan yang bergerak ke arah satu sama lain dan bergabung di tengah. Jadi septum ini memisahkan esofagus dari sistem pernapasan. Jadi esofagus ini akan terpisah dari trakea. Setelah septum terbentuk, esofagus dan trakea terpisah sebagai dua tabung yang berbeda. Esofagus akan memanjang ke bawah, menghubungkan saluran makanan ke lambung. Dan trakea akan memanjang ke bawah, kemudian bercabang menjadi bronkus utama yang mengarah ke masing-masing paru-paru. Proses pemisahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa jalur udara dan jalur makanan terpisah. Hal ini menyebabkan terjadinya pencegahan pada sistem ataupun mencegah terjadinya aspirasi. Baik, di sini dapat dilihat jelas esofagus dan trakea ini berpisah menjadi dua bagian. Bagian esofagus memiliki warna kuning dan trakea memiliki warna biru. Selanjutnya akan saya jelaskan dari proses perkembangan trakea. Pada jaringan epitel akan berkembang dari endoderm tabung laryngotracheal termasuk kelenjar-kelenjarnya, dan ini merupakan jaringan rawan, jaringan ikat, dan jaringan otot dari mesoderm splanchnic. Setelah pemisahan, trakea akan mulai memanjang ke bawah dan selnya mulai berdiferensiasi untuk membentuk suatu struktur epitel dalam otot kartilago. Selanjutnya, sel-sel mesenkim di sekitar trakea akan berdiferensiasi menjadi kondrosit yang membentuk cincin kartilago trakea. Cincin kartilago trakea ini berfungsi sebagai memberi kekakuan dan menjaga trakea tetap terbuka. Yang terakhir, lapisan epitel akan berkembang menjadi sel bersilia yang penting untuk membersihkan saluran udara. Jadi lapisan epitel ini akan berkembang dan menyebabkan ataupun menimbulkan bulu-bulu halus, yang mana bulu-bulu halus ini berfungsi untuk memfilter ataupun membersihkan saluran udara. Baik, dari gambar ini dapat dilihat endoderm merupakan lapisan yang ada di dalam lingkaran, dan splanchnic mesoderm ini ada di bagian luar. Di sini dapat dilihat dari otot halus, dan kemudian di sini ada kartilago. Kartilago ini kemudian akan membentuk cincin kartilago trakea, yang mana cincin kartilago trakea ini akan memberikan kekakuan dan menjaga trakea tetap terbuka. Jadi pada saat kita bernapas, trakea harus dipastikan tetap terbuka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan paru-paru. Perkembangan paru dapat dipengaruhi oleh faktor fisik yang meliputi perkembangan struktur dan anatomi. Pematangan paru dipengaruhi oleh faktor hormonal yang meliputi perkembangan fungsi dan biokimiawi. Pematangan paru terjadi pada tahap alveolar. Tahap alveolar ini terjadi pada saat lahir hingga 8 tahun. Pembentukan alveoli terjadi setelah lahir. Akan terdapat saculus terminalis yang kemudian akan berkembang menjadi alveoli matang.
Selanjutnya akan terjadi peningkatan area permukaan. Jumlah alveoli akan meningkat secara signifikan dan meningkatkan area permukaan, yang mana area permukaan ini dibutuhkan untuk pertukaran gas. Selanjutnya ada pematangan dan fungsi. Perkembangan kapiler. Kapiler akan terus berkembang dan mengelilingi alveoli, membentuk penghalang dari udara yang tipis untuk pertukaran gas efisien. Pematangan fungsi pernapasan. Paru-paru akan matang sepenuhnya sebelum mampu melakukan pertukaran gas yang efektif, kemudian yang esensial untuk kehidupan di luar rahim. Selanjutnya, kapiler akan mulai berkembang di sekitar saculus terminalis dan membentuk jaringan vaskuler yang akan bertanggung jawab sebagai pertukaran gas. Pembentukan kapiler ini memastikan darah dapat dioksigenasi setelah lahir. Fungsi dari saculus terminalis ini merupakan peningkatan area permukaan dalam paru-paru yang penting untuk pertukaran gas. Hal ini memungkinkannya lebih banyak ruang untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, di sini masih akan saya jelaskan proses perkembangan paru-paru. Divertikulum endoderm usus depan ventral akan terbentuk pada minggu keempat pasca konsepsi. Endoderm akan menonjol ke dalam mesoderm torak ataupun splenic. Kemudian ada interaksi epitel mesenkim yang berakibat pada morfogenik, percabangan dan perkembangan paru membentuk kuncup baru. Kemudian endoderm membentuk epitel respirasi. Yang terakhir, mesoderm akan membentuk interstitium, otot polos, pembuluh darah, dan rawan paru. Di sini ada gambar dari proses perkembangan paru, yang mana sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang kuning adalah esofagus dan yang biru adalah trakea. Pada kedua kuncup paru akan membentuk masing-masing dari kanan menjadi 3 bronkus utama dan kiri menjadi 2 bronkus utama. Di sini ada gambar dari proses perkembangan paru dari awal A, B, C, D, E, F hingga G. Selanjutnya ada karakteristik alveoli matang, yaitu terhubung ke ductus alveolar, dipatasi oleh sel tipe 1 yang kontak dengan kapiler, dan setiap kapiler didedahkan terhadap 2 alveoli. Selanjutnya mengandung surfaktan dan memiliki interkoneksi dengan alveoli di sebelahnya melalui porikon. Baik, cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.